wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik jamaah Masjid Subulus Salam, Masjid Abdurrahman As-Shawab, marilah kita senantiasa bersyukur kehadrat Allah tabaraka wa ta'ala yang sampai dengan malam hari ini Ia masih memberikan limpahan karunia dan kenikmatannya kepada setiap kita. Utamanya Ia masih memberikan kepada setiap kita at-taufiq, kemudahan, kemampuan untuk bisa menjalankan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, baik amalan-amalan yang wajib maupun amalan-amalan yang nafilah. Kita berharap kepada Allah azza wa jal agar semua amalan yang kita usahakan di dunia ini diterima di sisinya kelak ketika kita harus menghadapnya. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kita melanjutkan pembahasan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih membahas hadis-hadis yang ada di bab as-sabr, itu bab sabar. Dan kita sekarang akan membaca hadis yang ke-31 dari urut-urutan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita baca, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'atat baban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam tajid
indahu bawabina faqalat lam a'rifka faqala innamas sabru inda sadmatil ula muttafaqun alaihi wa fi riwayatin li muslimin tabki ala sabiyyin laha. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Hadis yang ke-31 ini adalah hadis yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabdikan dirinya kepada Nabi selama 10 tahun. Anas bin Malik ia menuturkan, marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam marra, melewati, alam ro'atin, melewati seorang perempuan, seorang wanita, tabki inda qabrin, yang sedang menangis di sisi kuburan, sedang menangis di sisi kuburan. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah, wasbiri, dan hendaknya engkau bersabar. Faqalat, perempuan tersebut kemudian menjawab, menimpali, ilaika anni ay tanaha wabta'id anni. Ilaika anni ini kalau kita terjemahkan ikhwati fillah, itu ini maknanya kasar. Ilaika anni itu artinya pergi sana, menjauhlah engkau dari diriku. Jadi Rasulullah diusir, disuruh pergi oleh perempuan tersebut. Fa innaka lam tusab bi musibati, sesungguhnya kamu itu tidak ditimpa musibah seperti musibah yang menimpa diriku. Walam ta'rifhu, dan perempuan tersebut memang tidak mengenali beliau, jadi tidak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu kalau yang negur itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila laha, kemudian disampaikanlah, dikatakanlah kepada dirinya. Dan setelah Rasulullah pergi tadi, disuruh pergi, dikatakan kepada perempuan tersebut, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang tadi itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka perempuan tersebut bersegera mendatangi pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabina, dan perempuan tersebut tidak mendapati di sisi pintu rumah Nabi tersebut bawabin, yakni penjaga. Itu ada para penjaga, tidak ada yang jaga rumah Rasul. Faqalat, kemudian perempuan tersebut berkata, lam a'rifka, aku tidak mengenalmu. Itu bertanya kepada Nabi, bahwasanya aku berkata kepada Nabi, sesungguhnya aku tidak mengenalimu, tidak tahu kalau kamu itu adalah Nabi. Faqala, Rasulullah kemudian beliau bersabda, menimpali, innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya kesabaran itu adalah inda sadmah, ketika pukulan yang pertama. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim.
Wa fi riwayatin li Muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan tabki ala sobiyin laha, bahwasanya perempuan tersebut menangisi anaknya yang meninggal dunia. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di dalam hadis yang mulia ini, ikhwati fillah, terdapat beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di sini pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Beliau menjelaskan pelajaran yang pertama, ada musabri yunafit taqwa, bahwasanya tidak bersabar ketika mendapatkan musibah ini bisa menafikan kesempurnaan ketakwaan seseorang. Ini. Jadi di antara ciri daripada mereka orang-orang yang bertakwa itu adalah dia bersabar atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dirinya. Dia ridho atas ketetapan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirinya. Karena tidak semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas diri kita itu nikmat. Tidak semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas diri kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebagaimana dikatakan dalam bait syair, ma kullu ma yatamannahul mar'u yudrikuhu. Tidaklah semua yang diinginkan seseorang itu akan dia dapat. Kita berkeinginan, tugas kita hanya ikhtiar, tugas kita berusaha untuk meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju. Akan tetapi hasil ending daripada usaha kita itu Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukannya. Di sanalah ikhwati fillah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kita. Balasan pahala ikhwati fillah. Balasan pahala yang banyak. Sebagaimana disebutkan ikhwati fillah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan ini adalah hadis yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, inna idzamal jazai ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya jaza, besarnya balasan di sisi Allah itu ma'a idzamil bala, berbanding lurus dengan besarnya ujian. Berbanding lurus dengan besarnya ujian. Semakin besar ujian, semakin besar balasannya besok di akhirat. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah apabila dia mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan memberikan bala, cobaan, ujian kepada mereka. Apa kata Rasul? Faman radhiya falahur ridho. Maka siapa saja yang ridho, yang rela menerima ketetapan Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala tetapkan atas dirinya, falahur ridho, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jal pula. Dan di akhir hadis kata Rasul, waman sakhita falahus sakhatu, dan siapa yang murka ketika mendapatkan ujian, justru kemudian keluar itu ucapan-ucapan yang mencerminkan tidak
menerimanya dia atas apa yang ia alami tersebut. Maka kemurkaan dia ini mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini jadi tidak bersabar ini bisa mengurangi kesempurnaan takwa seseorang. Ini. Dan Rasulullah SAW sebagaimana hadis sebelum ini, dua hadis sebelum ini ya. Rasulullah kan beliau menggambarkan kehidupan orang yang beriman, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan kehidupan orang yang beriman itu menakjubkan. Indah, enak dilihat. Apa di antara yang Allah di antara yang dijelaskan Rasulullah? Idza asabathu dharra'u sabara. Di antara keindahan kehidupan seorang mukmin itu ketika dia mendapatkan dharra, kesempitan, musibah, maka dia sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, dan kesabaran tersebut adalah baik untuk dirinya. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pelajaran yang kedua yang dijelaskan oleh beliau di sini, as-sabrul ladzi yuhmadu alaihi sahibuhu makana inda mufajaatil musibah bi khilafi ma ba'd. Kata beliau, kesabaran yang pelakunya itu dipuji adalah kesabaran ketika awal musibah tersebut menimpa dirinya. Ketika awal musibah tersebut mengenai dirinya, dia langsung sabar. Ini baru sabar yang terpuji. Ini baru kesabaran yang terpuji. Dan kesabaran yang membuahkan pahala. Sabar itu indah sadmatil ula. As-sadmah itu artinya benturan, pukulan, itu hentakan yang pertama. Bagaimana ketika musibah tersebut sekonyong-konyong dia alami, dia langsung ikhlas, ridho. Alhamdulillah, tak terima. Ini ujian dari Allah Ta'ala. Adapun bagaimana nantinya, serahkan ke Allah. Allah Ta'ala yang ngasih ujian ini, insya Allah Allah Ta'ala yang akan memberikan jalan kebaikan untuk kita. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dari sini ikhwati fillah, dari sabda Rasulullah ini kita mengetahui, ketika kesabaran tersebut datangnya belakangan, maka kesabaran yang seperti itu tidaklah membuahkan pahala. Tidak ada lagi faedahnya. Kesabaran setelah lama, setelah dikasih tahu orang, dihibur sekian lama, baru kemudian dia sabar. Kesabaran yang seperti ini bisa jadi tidak membuahkan pahala. Ini. Makanya ikhwati fillah, barakallahu fikum, di antara syarat sabar yang beliau jelaskan di sini, hiyal ikhlasu wa adami syakwa, yaitu ikhlas dan tidak ada keluh kesah. Itu tidak ada sambatnya, tidak ada gersulonya. Ketika musibah tersebut dia terima sekonyong-konyong atau tiba-tiba. Tidak dia meratapi dosaku apa, salahku apa. Meskipun kaidah umumnya, wa ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah ada satu musibah pun yang menimpa seseorang melainkan itu akibat dosa, akibat ulah tangannya sendiri. Tetapi tidak dibenarkan
Ketika kita mendapatkan musibah, langsung kita tuh meratapi. Dosaku apa? Salahku apa? Kenapa Allah Ta'ala menghukum aku seperti ini? Itu tidak dibenarkan ucapan-ucapan yang seperti itu. Bagaimana dia menyikapinya? Ikhlas. Ini memang Allah Ta'ala ingin meninggikan derajatku. Ini caranya Allah Ta'ala buat aku untuk istirahat. Kalau tidak gini mungkin aku akan terforsir terus. Mungkin aku akan seperti ini, misalkan seperti itu. Jadi dia husnudzon. Dan memang itu ketika kita mendapatkan musibah, justru kita itu harus husnudzon kepada Allah. Tak boleh kita suudzon. Kalau tadi mengatakan dosaku apa, salahku apa, itu ya Allah kenapa engkau hukum aku seperti ini? Ini kan seolah-olah kayak tidak terima. Makanya Rasulullah SAW, beliau itu sebelum meninggal dunia, beliau sakit tidak kurang dari 10 hari. Tidak kurang dari 10 hari. Beliau terbaring sakit, pingsan, sadar, pingsan lagi, begitu. Setelah beliau sadar, beliau memberikan pesan nasihat. Itu. Dan di antara nasihat-nasihat akhir yang pernah beliau sampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Kata Rasul, janganlah salah seorang kalian itu mati kecuali dia dalam keadaan husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penting, ikhwati fillah. Ini penting. Ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Di sini ikhwati fillah barakallahu fikum, pelajaran berikutnya yaitu al-mar'u la yu'jaru 'alal musibah li'annaha laysat min sun'ah wa innama yu'jaru 'ala husni niyatihi wa thabatihi wa jamili sabrihi waridahu biqada'illahi wa qadarih. Dia menjelaskan ikhwati billah bahwasanya seseorang itu tidak mendapatkan tidak mendapatkan layujar, tidak mendapatkan ajar pahala dengan semata-mata musibah. Dengan semata-mata musibah. Jadi secara asal musibah yang datang itu tidak membuahkan pahala. Secara asal itu tidak mendatangkan pahala musibah itu. Kenapa kata beliau? Li'annaha laysat min sun'ati. Karena musibah itu bukan perbuatan dia. Apa ada orang mau menimpakan musibah kepada dirinya sendiri? Wa ila mungkin orang yang kurang waras, atau mungkin orang yang sudah putus asa dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga dia ingin menimpakan musibah atas dirinya sendiri, dan itu perbuatan dosa, dia dihukum atasnya kelak. Orang bunuh diri itu dosa besar, dan dia disiksa besok di neraka dengan siksaan yang sama, yaitu perbuatan yang sama yang membuahkan kematian dia di dunia. Kalau dia membunuh diri dengan nusuk tubuhnya atau menyayat nadinya, dia dihukum oleh Allah Ta'ala di neraka besok dengan nyayati nadinya, dengan nusui dirinya. Hadisnya sahih. Ini. Tapi secara asal musibah yang datang itu ini perbuatannya Allah. Ini kehendaknya Allah. Ini sunnatullah kauniyah yang tidak bisa kita tolak. Bisa kita nolak? Tidak bisa. Tidak bisa. Sunnatullah kauniyah itu ya diterima. Tidak bisa ditolak. Tidak bisa ditolak. Makanya semata-mata musibah tidak mendatangkan pahala. Itu. Wa inna ma yu'jar. Seseorang itu mendapatkan pahala ala husni niyatihi wa thabatihi. Pahala itu datang dari musibah itu dengan sebab apa? Dengan baiknya niat dia, dengan
keteguhan dia di atas musibah tersebut. Wa jamili sabri, dan dengan indahnya kesabaran dia di dalam menerima musibah tersebut. Itu yang membuahkan pahala. Jadi pahala itu dari sabarnya itu, bukan dari musibahnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW, beliau ketika menasihati wanita atau perempuan tersebut, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah. Ini menunjukkan ada korelasi, ada hubungan antara takwa dengan sabar. Makanya tadi yang pertama beliau katakan itu tidak sabar, ini berarti itu takwanya tidak sempurna. Takwanya tidak sempurna. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan di sini ikhwati fillah barakallahu fikum ada pelajaran berikutnya, yaitu musamahatul musabi wa qabulu i'tidzari, yakni bagaimana Rasulullah SAW memberikan itu samah. Beliau bersikap lapang dada di dalam menghadapi orang yang terkena musibah. Orang terkena musibah itu kalut pikirannya, bingung. Boleh jadi karena itu sedikitnya kesabaran dia akan meluapkannya dalam bentuk emosi yang berlebih. Bagaimana sikap yang contohkan oleh Nabi? Disikapi dengan lapang dada, bukan disikapi dengan emosi. Tapi disikapi dengan baik, dengan halus. Dan ketika perempuan tersebut mengatakan kepada Rasulullah, ilaika anni, ini ucapan yang keras, ucapan yang kasar. Kalau diterjemahkan pakai bahasa orang Jawa Timur, minggat. Diusir kasar itu. Dan wanita tersebut memiliki alasan. Fa innaka lam tusab bi musibati, kamu tidak mendapatkan musibah seperti musibahku. Ini kan artinya orang yang punya musibah mengajukan alasan kenapa dia seperti itu. Rasulullah bersabar dan menerima alasannya. Iya, memang kamu yang sedang diuji. Memang aku tidak merasakan, tapi aku hanya menyampaikan. Itu. Terima dengan ikhlas, bersabar. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Nabi tidak marah. Tidak marah kemudian Rasulullah marah, kamu tidak tahu siapa aku. Tidak seperti itu. Dan ini menunjukkan apa ikhwati fillah? Husnu muamalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabah. Bagaimana Rasulullah itu bermuamalah, berhubungan, komunikasi dengan para sahabatnya itu dengan baik, dengan indah. Bagaimana beliau tawadhu dan memiliki sikap arifqu bil jahil, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang jahil, orang yang bodoh. Orang yang bodoh, orang yang tidak mengetahui kebenaran, ini dikatakan dia jahil. Jadi istilah jahil itu konotasinya bukan terus elek banget, enggak. Ya kebalikannya al ilmu ya jahlu gitu. Kebalikannya ilmu itu jahil, kebodohan. Jadi bodoh itu enggak tercela secara asal, tidak tercela. Hanya saja kita disuruh untuk mengangkatnya, menghilangkannya dari diri kita. Dan kita diperintahkan untuk bermuamalah dengan mereka orang-orang yang jahil dengan lemah lembut,
Ini yang dilakukan Rasul alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya yang memang mereka itu orang jahil. Rasulullah tidak pakai kekerasan. Itu mungkin hadis yang sudah sering antum dengar insyaallah taala. Seorang Arab Badui masuk masjid kencing di pojokan. Rasulullah itu ketika para sahabat berdiri emosi, Rasulullah mengatakan da'u, biarkan, biar selesai kencingnya. Bahkan setelah selesai kencing, para sahabat yang disuruh nyiram, ambil ember siram, bukan dia yang disuruh. Baru Rasulullah kemudian ngasih tahu, ta'al, panggil. Innama hadzal masjid, sesungguhnya ini masjid. La yasluhu fihi, tidak pantas, tidak boleh di dalamnya illa sholatun, kecuali sholat, wa zikrun, dan zikir, wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran. Ini Rasulullah ngasih tahu dengan lemah lembut. Dan banyak contoh yang lain, ikhwati fillah barakallahu fikum, di antaranya sikap Rasulullah di dalam menghadapi seorang wanita yang tidak mengenali dirinya. Dan dari riwayat ini kita mengetahui bahwasanya dia adalah wanita muslimah. Itu. Wanita muslimah, dan dia tidak mengenali Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi tidak setiap orang Islam di masa Nabi itu kenal Nabi atau pernah ketemu Nabi. Makanya kalau kita belajar mustalah hadis itu tidak semua orang yang Islam di masa Nabi itu disebut dengan sahabat. Tapi sahabat Nabi itu siapa? Sahabat Nabi itu yang pernah ngeliat Nabi. Pernah ngeliat Nabi ala iman, di atas keimanan, walau saatan, meskipun cuma sebentar. Sahabat Nabi. Tapi kalau seandainya dia hidup di masa Nabi, Islam itu, bahkan alim sekalipun itu, tapi tidak pernah ketemu Nabi, bukan sahabat Nabi. Istilahnya itu muhadram itu. Dan muhadram ini adalah termasuk generasi tabi'in yang paling tinggi. Itu. Jadi generasi setelah sahabat itu tabi'in. Itu. Tapi tabi'in yang paling tinggi itu tabi'in yang dia itu hidup di masa Nabi tapi tidak pernah ketemu Nabi. Tidak pernah ketemu Nabi. Di antara contohnya siapa? Kalau kita mau minggu ke sana ya. Di antara contohnya yang ma'ruf, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tidak pernah ketemu Nabi. Nabi juga tidak pernah ketemu dia, tapi Nabi memberitakan tentang dia. Contoh yang lain lagi siapa? Ada Suraih Al-Qadhi. Suraih Al-Qadhi. Itu ini kisah yang ma'ruf, disebut Al-Qadhi karena dia seorang hakim. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum, antum bisa baca buku Suwar min Hayati Tabi'in. Sudah diterjemahkan gitu. Jejak para tabi'in. Itu buku yang sangat bagus untuk dibaca supaya kita mengenali mereka. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Di sini pelajaran berikutnya apa ikhwati fillah? Yakni mulazamatul amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu beliau senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dimanapun, dimanapun. Tak terkecuali ketika Rasulullah mengetahui ada seorang wanita yang jatuh dalam kesalahan.
Dan kesalahan tersebut ikhwati fillah bisa menjerumuskan kepada kemungkaran. Secara asal, apa tidak boleh seorang itu nangis? Boleh. Boleh. Nabi pun nangis. Si Rasulullah bukan melarang perempuan itu nangis, bukan. Itu nangis itu rahmat. Rahmat nangis itu. Rasulullah itu ketika putranya meninggal dunia, Ibrahim itu meninggal dunia. Rasulullah berkata sambil ngemban, kalau kita ya, sambil ngemban itu anak beliau yang bayi itu, al-ainu tadma wal qalbu yahzan wa inna bi firaqika lahazinun. Ini kata-kata yang terenyuh kalau istilah kita. Kata-kata yang sangat haru. Apa itu? Al-ainu tadma. Mata ini meneteskan air mata. Wal qalbu yahzan. Hati ini sedih. Hati ini sedih. Dan sesungguhnya kami sangat berduka dengan perpisahan ini. Rasulullah sedih enggak itu? Sedih. Nangis enggak? Nangis. Nangis. Bahkan Rasulullah pun di riwayat yang lain ditegur. Ya Rasulullah, darafat ainak. Wah Rasulullah, dua matamu meneteskan air mata. Itu. Tapi apa jawaban Rasulullah? Itu. Hadzi rahmah. Air mata ini rahmat. Jadi secara asal menangis tidak tercela. Boleh, silakan nangis. Silakan nangis, tidak apa-apa. Justru itu kelembutan hati yang mungkin sebagian manusia tidak memilikinya. Yang mungkin sebagian manusia tidak memilikinya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian, ikhwati fillah. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Yang diingkari Rasulullah adalah sikap berlebih ketika mendapatkan musibah yang ada pada wanita tersebut. Tentu Rasulullah melihat bagaimana sikap dia yang berlebihan, yang tidak sewajarnya. Dan memang ikhwati billah, Rasulullah sendiri beliau bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaihi, laisa minna man darabal wujuh wa syaqqal juyub wa da'a bi da'watin jahiliyah. Kata Rasulullah, bukanlah termasuk dari golonganku, dari umatku siapa yang man latamal wujuh, siapa saja yang menampar-nampar wajah. Itu, menampar-nampar wajah. Artinya apa? Ya, tidak terima. Itu. Sambil nangis, sambil gini-gini misalnya. Ada juga yang sambil benduk-bendukkan kepala di tembok. Ada yang seperti itu, ada. Ada. Ini. Wasakal juyub, bajunya ditarik-tarik, kantong disobek. Wada'a bida'watil jahiliyah, dan dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ya tadi tadajjur itu. Ngomong alur ngidul yang nadanya itu tidak terima dengan musibah yang dia terima. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini yang diingkari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini. Dan pelajaran berikutnya apa ikhwati fillah? Pelajaran berikutnya adalah man amara bima'rufin, siapa saja yang dia itu memerintahkan kepada yang ma'ruf, alaihi ayyataqabbalahu biqabulin hasanin. Man umira bima'rufin alaihi ayyataqabbalahu biqabulin hasan wa yakhda'u lil haqqi walau lam ya'rifil amiralah wa dzalika li anna al haqqa la yu'rafu bir rijal wa innama yu'rafu rijalu bil haqq. Kata beliau, siapa saja yang diperintahkan
diingatkan dengan kebaikan, dengan perkara-perkara yang ma'ruf, wajib atasnya untuk menerima dan tunduk, walau lam ya'rif al-amiralah, meskipun dia tidak kenal siapa yang ngomong. Kenapa? Li'annal haqqa la yu'rafu birrijal, karena kebenaran itu tidak dikenali melalui orang-orang, melalui person-person, tidak. Apakah si fulan pasti benar, atau bahkan apakah Ustadz fulan pasti benar, Syekh fulan pasti benar? Jawabannya tidak. Yang namanya manusia pasti di sana ada zalalnya, ada kholalnya, ada ketergelincirannya dan ada kurangnya. Makanya kebenaran itu tidak diukur dengan manusia. Itu. Dan beliau mengatakan innama yu'rafu rijal bil haq. Sebaliknya, seseorang itu dikenali dengan sebab kebenaran yang ada dia, yang ada pada dirinya, yang dia sampaikan, yang dia amalkan, yang dia dakwakan. Maka seseorang itu dikenal. Oh, ini orang alim. Oh, ini orang yang berilmu dan seterusnya. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka ketika sampai kebenaran kepada kita, itu jangan terus kamu siapa? Itu. Jangan sok suci. Nah, jangan seperti itu. Itu. Karena disebutkan dalam riwayat-riwayat ini dhaif, tapi sering dibawakan oleh para ulama. Al-hikmatu dhallatul mu'min, anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu adalah sesuatu yang dicari oleh orang yang beriman. Dimanapun dia menemukan, dia lebih berhak terhadap kebenaran tersebut. Karena pada asalnya hikmah datangnya dari Al-Hakim, Allah Azza wa Jal. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan tidak ada kebaikan yang keluar dari wahyu, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, di sini sudah ada pelajaran apa ikhwati fillah? Yakni bolehnya wanita berziarah kubur. Ziarah kubur. Ziarah kubur itu hukumnya sunnah. Bahkan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, perkara sunnah yang sangat disangatkan. Itu. Dan Rasulullah memerintahkan ziarah kubur dalam banyak hadisnya. Di antaranya zurul qubura fa innaha tudzakirul maut. Berziarahlah kalian kepada kubur karena kuburan itu mengingatkan kematian. Dalam riwayat yang lain fa innaha tudzakirul kumul akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kampung akhirat. Dalam riwayat Imam Ahmad, litazidakum ziyaratuha khaira, agar ziarah tersebut menambahkan kalian kebaikan. Kalian ziarah kubur, kalian lihat kuburan, terus kalian tambah baik. Ini diantara tujuan-tujuan pensyariatan ziarah kubur. Ini. Dan perintah Rasulullah ini umum, laki maupun perempuan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Ini. Kalau seandainya ziarah kubur itu haram atas wanita, kok Rasulullah tidak melarang? Kok tidak melarang perempuan tersebut? Ketika perempuan tersebut akhirnya datang nyamperin Nabi ke rumahnya, itu. Kok Rasulullah hanya mengingatkan innama sabru inda sadmatil ula? Kok Rasulullah tidak mengatakan jangan ziarah kubur, tidak boleh? Tidak. Ini menunjukkan ziarah kubur bagi wanita hukumnya sunnah, sebagaimana laki-laki. Dan semua dalil yang menjelaskan larangan perempuan ziarah kubur tidak ada yang sahih, semuanya lemah. Yang hasan itu la'anallah zawaratil kubur. Ini yang hasan.
Allah Ta'ala melaknati zawarat. Zawarat itu artinya perempuan yang banyak ziarah kubur. Ini baru dilaknat. Yang terancam dengan laknat itu yang banyak, yang sering. Kalau sesekali perempuan ingin ziarah kubur, boleh enggak? Boleh. Boleh. Ingat sama ayahnya, aku kepengen ziarah kubur ke ayahnya, ke ibunya. Atau mungkin dia ingat suaminya, atau mungkin ingat anaknya. Boleh. Boleh. Dan ini pula yang diamalkan oleh para sahabat. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, istri Nabi. Beliau pernah pergi menziarahi kuburannya Abdurrahman. Abdurrahman ini kakaknya Aisyah, anaknya Abu Bakar. Gitu. Dan Rasulullah ketika mencari Aisyah, kemana Aisyah? Tidak ada. Baru Aisyah datang, masuk rumah. Rasulullah tanya, dari mana kamu? Gitu. Aisyah kemudian mengatakan, minal baqi, dari baqi. Aku mengunjungi kuburan saudaraku Abdurrahman. Apakah Rasulullah marah? Melarang Aisyah, jangan ziarah kubur? Tidak. Rasulullah tidak mengingkari ziarah kuburnya Aisyah. Kita tahu ya, ini Rasulullah hidup bersama Aisyah itu di Madinah. Di Madinah. Artinya fase Makkah telah berlalu. Berada di fase Madinah. Fase akhir tasyri', pensyariatan yang terakhir, fase Madinah. Kalau seandainya itu terlarang, pasti akan dilarang oleh Nabi. Tapi tidak dilarang. Bahkan di kelanjutan hadisnya, Aisyah itu tanya kepada Rasulullah, itu, bagaimana wahai Rasulullah, kalau aku masuk kuburan, doa apa yang harus aku baca? Ini ada di kelanjutan hadis Aisyah tersebut. Rasulullah kemudian ngajari doa masuk kuburan, yang insya Allah sebagian kita sudah hafal ya. Assalamualaikum ahlad diyari minal muslimina wal mu'minina wa inna insyaallahu bikum lahiquna as'alullah li walakumul afiyah. Ini doa masuk kubur. Semoga keselamatan tercurah atas kalian, wahai penghuni kubur, orang Islam dan orang iman. Jadi kita hanya doakan orang Islam, orang iman. Insya Allah sebentar lagi kita bakalan nyusul kalian. Dan aku berdoa untuk diriku dan untuk kalian al-afiyah, keselamatan. Ini hadis Aisyah, ikhwati fillah. Kalau seandainya ziarah kubur atas perempuan itu terlarang, tidak mungkin Rasulullah ngajari Aisyah. Tanpa tahdzir, peringatan, tidak mungkin. Makanya ikhwati fillah barakallahu fikum, ini insya Allah pendapat yang paling kuat dalam hal ini. Ziarah kubur bagi perempuan hukumnya boleh. Yang dibenci itu kalau mereka terlalu sering. Kalau mereka terlalu sering, ini baru dibenci. Termasuk yang perlu diingatkan, itu boleh enggak kalau gitu? Perempuan ikut ngiringi jenazah. Itu jenazah mau dikuburkan. Itu hukumnya adalah makruhun, dibenci. Kalau sampai campur aduk dengan orang-orang laki, hukumnya jadi haram. Dari mana dikatakan dibenci? Dari hadis yang muttafaqun alaih. Rasulullah Ummu Salamah, istri Nabi ya, mengatakan kunna nuhina anittibail janaizi walam yu'zim alaina. Kita itu dilarang oleh Nabi untuk
ikut ngiringi jenazah dikubur. Kita dilarang. Tapi kata Ummu Salamah apa? Lam yu'zim. Nabi tidak yu'zim, tidak bersikap keras atas kita. Artinya larangan tersebut tidak larangan yang bahasa kita ya saklek. Itu enggak. Itu. Tapi hukumnya makruh, tetap makruh. Jadi berputar antara makruh ke haram. Sehingga bagi mereka para wanita itu tidak perlu kemudian dibawa kesedihan mau ikut ngantarkan ke kuburan, harus dilarang. Jadi kita keluarganya yang laki kita larang. Sudah tidak perlu sekarang. Kalau mau ke kuburan, mau ziarah tidak apa-apa. Mau nilai pengen tahu kuburannya tidak apa-apa. Besok mesti ada waktu. Itu pun siapa dulu dia. Kalau dia istri tidak boleh keluar. Terkena perintah apa? Iddah. Wajib tetap di rumah selama 4 bulan 10 hari di rumah, tidak boleh ketemu orang lagi dan seterusnya. Pembahasannya ada dalam pembahasan fikih. Ini pelajaran yang terakhir, ikhwati fillah barakallahu fikum, yakni alal hakimi wa man wallahu Allahu amran min umuril muslimin alla yasta'thir anhum bi syai'in wa alla yattakhid syaratan biha yu'raf aw halan biha yusaf wa alaihim. Jelaskan di sini ikhwati billah, saya bacakan maknanya aja. Hendaknya bagi mereka para pemimpin atau siapa saja yang mengurusi urusan-urusan kaum muslimin, hendaknya dia tidak menampakkan dirinya itu sebagai seorang pemimpin yang serta-merta dia bisa dikenali, diketahui oleh orang banyak. Artinya dia tetap mulazamah, itu sikap tawadhu, rendah diri dan rendah hati di hadapan manusia. Dan jangan marah kalau dia tidak dikenali orang lain. Dan termasuk ketawaduannya Nabi, bahkan beliau pun tidak memiliki pengawal, penjaga yang menjaga beliau dan menjaga rumahnya. Tapi ini bukan berarti larangan ya. Bukan berarti larangan. Kalau memang keadaan memaksa seperti itu ya tidak apa-apa. Tidak mengapa. Sebagian ulama itu juga memiliki pengawal. Seperti Syekh Muqbil itu kan membaca biografi beliau dikawal. Kenapa? Karena iklim negara Yaman di masa beliau dan sampai hari ini ya, itu yang namanya kekerasan fisik, bedil-bedilan, tembak-tembakan itu masih suatu hal yang nyawa itu masih dianggap murah. Dan kebencian kepada ahlu sunnah itu masih tinggi. Hadza minni wallahu taala alam. Silahkan dihadani terlebih dahulu.
Ikhwati fillah, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Ya. Kalau kita lewat makam, apakah kita juga diperintahkan untuk berdoa itu? Sebagian ulama mengatakan iya. Jadi doa assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin tadi yang saya bacakan sampai akhir tadi itu untuk mereka yang masuk ke pekuburan atau melewati pekuburan. Itu. Jadi kita melihat dari sebagian dari ahlul ilmi ketika mereka lewat saja, ketika mereka melewati kuburan, mereka baca doa tersebut, doa kebaikan untuk mereka. Saudara kita seiman, seislam yang lebih dahulu menghadap Allah Azza wa Jalla. Itu jawaban saya, Pak. Wallahu a'lam. Ya, berarti pertanyaannya lain, Pak ya. Pertanyaannya lain. Berarti itu pertanyaannya boleh enggak kita ngirim Al-Fatihah gitu untuk orang yang sudah meninggal itu. Jadi mengirimkan bacaan Al-Qur'an untuk orang sudah meninggal dunia itu tidak akan sampai, Pak. Tidak akan sampai itu. Yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu juga dijelaskan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau. Jadi menghadiahkan bacaan Al-Quran itu tidak akan sampai untuk orang yang meninggal dunia. Kalau kita berpegang pada pendapatnya Imam Syafi'i tidak bisa itu, Pak. Ini. Nah, bagaimana kita bisa memberikan kebaikan untuk misalkan siapa, Pak? Orang tua gitu. Atau guru kita atau orang yang dulu ngajari saya. Insya Allah kita itu ngaji, pahalanya sampai ke mereka, Pak. Orang tua kita yang ngasih biaya kita bisa hidup, sekolah, jadi pintar seperti ini kan. Setelah Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala memberikannya kan melalui jerih payah orang tua kita. Makanya kan Rasulullah sendiri ketika beliau menafsirkan surah An-Najm, surat An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura tsumma yujzaul jazaul awfa, itu sampai selanjutnya. Allah Ta'ala kan bilang wa an laisa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak akan mendapatkan kecuali hasil jerih payah dia, dan semua jerih payah dia kelak akan dihadirkan dan akan diperlihatkan. Ketika Rasulullah baca ayat ini, apa kata Rasul? Innal walada min kasbi abi. Sesungguhnya anak itu produk orang tua. Anak itu produk orang tua. Jadi anak-anak ini investasi kita. Kalau kita tanamkan kepada mereka kebaikan, kita ajari itu insya Allah pahala yang dilakuin dia tuh lari ke kita. Tanpa harus kita sebagai anak, aku niat itu ngajiku ini pahalanya buat orang tuaku. Enggak perlu. Itu. Dia ngajari kan ibunya. Saya seharian di luar. Itu. Lah kan bapak yang nyari uang, Pak, untuk menghidupi istri dan anak di rumah. Tetap insya Allah, Pak. Insya Allah akan sampai ke mereka tanpa kita harus menghadiahkan. Makanya hadiah menghadiahkan pahala itu tidak sampai. Ini insya Allah pendapat yang paling kuat. Hadiah loh, Pak. Saya hadiahkan ini untuk si fulan secara langsung, bukan seperti itu, Pak. Tapi semua orang yang punya andil kebaikan atas diri kita, dia dapat pahala dari kita, itu pasti. Itu jawaban saya, wallahu a'lam. Ini.
Iya, Pak. Iya. 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 Jadi itu masalah mengingkari kemungkaran berarti ya. Masalah mengingkari kemungkaran, di sana ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan ini hadis yang menjadi kaidah baku riwayat Imam Muslim itu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhafu al-iman. Siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia mengubahnya. Dengan melihat kemungkaran dia tahu dia ubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu dengan lisannya. Apabila tidak mampu dengan hati. Dan itu yang paling lemah. Keimanan yang paling lemah. Makanya ketika kita melihat satu kemungkaran di hadapan kita, apakah di masyarakat kita atau mungkin di sekup kecil keluarga kita, kita tetap diperintahkan mengingkari. Cuma pengingkaran kita itu tidak sama. Kalau kita sebagai bagian kecil dari masyarakat, paling banter kita kan hanya bisa ngomong, mbok mandek to, mbok wis bengi misalkan bubar kono mulai turu. Hanya sebatas itu. Apa kita punya wewenang ngambil gebuk? Wah, kita jangan-jangan mereka ganti ngebuki kita. Kan seperti itu. Berarti kita tidak mampu. Tapi kalau kapasitas dia sebagai seorang pemimpin di masyarakat, Pak RT punya wewenang, dia tidak mampu pun dia bisa ngebel polisi misalkan, gerudukan misalkan, aku Pak RT misalkan, bubar. Dia punya wewenang lebih dengan tangan dia, power dia. Maka sesuai dengan kadar kita. Kalau memang kita pun ngomong pun kita takut karena kita hanya minoritas, sangat minoritas. Hati kita mengingkari. Pengingkaran hati memang antara kita dengan Allah. Tetapi pengingkaran hati itu harus tampak. Harus tampak. Maka tidak bisa mengingkari hati kita, mengingkari kok kita guyang-guyu. Kita tetap duduk di situ nemeni ngobrol. Terus yang penting aku ramelu, tidak bisa. Mengingkari itu ya kamu pergi. Kamu pergi. Misalkan seperti itu. Kalau tadi hubungannya dengan ujian, memang ujian kita di mana-mana, Mas. Ujian kita di mana-mana, termasuk di rumah. Makanya Rasulullah beliau mengatakan apa? Fitnatur rajul fi baitihi wa fi ahli baitihi yukaffiruha as-shalah was-shaum was-shadaqah. Ujian seseorang di rumahnya dan di tengah keluarganya, itu fitnah tersebut bisa digugurkan dosa-dosa kita. Ya kita bicara kehidupan real aja lah. Kita ini masuk rumah kadang emosi itu. Kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita ngasih tahu mungkin anak kita sudah mulai gede, lah kok bisa bantah? Siapa yang ngajari? Nah, mungkin terbawa emosi, kita jadi meledak-ledak di rumah. Mungkin enggak? Mungkin. Dosa enggak? Ya dosa. Kita ngomong dosa. Tapi dosa-dosa itu bisa digugurkan dengan apa? Dengan sholat sunnah. Dengan puasa. Dengan sholat sunnah, dengan puasa. Dan dengan sedekah. Makanya kita iringi semua itu kejelekan, kekurangan kita dengan istighfar dan berbuat baik. Ini mungkin ikhwati fillah yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.